Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pertama dari web aplikasi, dari mata kuliah web aplikasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Adista Pranginangin dengan NIM 422220103. Nah, jadi tugasnya itu membuat simple web page yang di dalamnya terdapat fungsi variabel, if else, loop, function, form, dan hyperlink. Nah, jadi untuk web yang sudah saya kerjakan masih seperti ini, masih simple web. Dan untuk fungsi-fungsinya ini ketika kita sebentar saya contohkan kembali. Ketika kita pertama kali membuka, kita bisa melakukan localhost /web tugas. Salah, karena ada layout PHP-nya. Nah, jadi ketika kita pertama kali buka akan muncul tampilan home seperti ini yang ada tulisan untuk login dan register. Jadi di home ini kita bisa melakukan login dan register. Ketika kita ingin melakukan login, kita itu harus terdaftar di server database-nya. Misal, kita buat Niko dengan password 231 misalnya. Nah, karena tidak terdaftar, maka akun tidak ditemukan di sini tertulis. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan register. Seperti yang tadi misalnya Niko, passwordnya 123, kemudian register. Nah, daftar akun berhasil, bos. Silakan login. Nah, jadi setelah kita melakukan register, data username dan password kita itu akan masuk ke database. Nah, kemudian kita bisa melakukan login dengan memasukkan username dan password kita tadi, Niko 123. Nah, login. Nah, maka akan tampil dashboard seperti berikut. Nah, ada tuh tulisan welcome Niko karena saya mengambil nama dari username-nya itu. Kemudian di sini juga ada fungsi tombol logout yang ketika kita pencet akan keluar dari dashboard tersebut dan kembali ke homepage. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang programnya. Untuk programnya itu, pertama di indeks PHP-nya itu saya meletakkan header yang saya pisahkan terlebih dahulu, saya masukkan ke folder layout dan juga footernya saya masukkan ke folder layout. Kemudian untuk variabelnya saya menggunakannya seperti ini dan memberikan welcome to my learning website. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap register. Di register ini kita akan diminta untuk memasukkan username dan password. Ketika kita memasukkan username dan password yang belum terdaftar di database, yang dalam artian username-nya unik dan tidak ada di database, maka akan terdapat daftar akun berhasil bos, silakan login seperti tadi. Nah, namun apabila ketika kita melakukan register dengan data yang sudah ada seperti tadi, daftar akun, maka dia akan memberikan register message daftar akun gagal, silakan coba lagi. Nah, akan saya contohkan. Nah, kita register kembali menggunakan yang tadi. Niko 123. Nah, akan blank karena datanya sudah terdaftar. Jadi tapi kalau kita menggunakan username yang lain, sebagai contoh Rafli, tetap gagal karena passwordnya itu sama. Jadi misalnya kita masukkan maaf, bukan password yang sama, tapi username-nya tadi sudah ada. Kita bisa coba lagi dengan Anto, passwordnya 123.
Nah, maka daftar akun berhasil. Nah, kemudian datanya itu akan masuk ke localhost. Nah, seperti ini. Nah, Rafli, Niko, dan Anto sudah terdaftar di dalam localhost. Jadi, sudah terdaftar di dalam database. Nah, kemudian saya juga meletakkan fungsi tombol register di sini. Jadi ketika ditekan, maka akan seperti tadi, data akan masuk ke database. Nah, setelah itu akan diminta login. Nah, di login ini juga kita akan memasukkan username dan password yang sudah kita daftarkan. Jadi, ketika login dan loginnya berhasil, maka akan diarahkan ke dashboard. Dan ketika loginnya gagal, maka akan ada login message akun tidak ditemukan. Nah, ketika login berhasil, maka akan diarahkan ke dashboard. Nah, di dashboard, saya belum melakukan isi apa-apa, tapi di dashboard ketika kita masuk ke dalam dashboard, saya memberikan fungsi yang isinya itu mengatakan welcome dengan session username. Jadi ketika kita login dengan username-nya Rafli, jadi welcome Rafli seperti itu. Kemudian saya juga menambahkan tombol logout. Jadi setelah kita melakukan tombol logout, jadi halaman yang kita buka itu akan dihapus kembali. Jadi kita akan langsung dikembalikan ke indeks PHP atau homepage-nya tadi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.